Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Riki Yakub Pranginangin dan rekan saya Yulia Yeni. Judul yang kami ambil adalah pengaruh profitabilitas kebijakan dividen dan likuiditas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga kami mengambil judul ini? Sektor barang baku yaitu mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang akhir, seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non-energi, produk kayu, dan kertas. Barang baku berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia karena kontribusi serta produk yang dihasilkan merupakan dari kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memproduksi barang akhir atau menjadi barang jadi. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menganalisis kebijakan hutang dari sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya, kebijakan hutang merupakan salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Johnson 1986 dalam Nurfauziah et al. 2007, hutang merupakan mekanisme penting dalam mengontrol tindakan manajer dan mengurangi masalah agensi dalam perusahaan karena dengan adanya hutang, maka perusahaan harus melakukan pembayaran secara periodik terhadap bunga dan pinjaman pokoknya. Adanya kewajiban-kewajiban tersebut akan dapat mengurangi kontrol manajer terhadap aliran kas perusahaan. Nah, kebijakan hutang merupakan pemilihan alternatif pendanaan dengan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan eksternal yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan keinginan agar jumlah penggunaannya dapat meminimalkan resiko perusahaan atas hutang yang dibebankan. Profitabilitas merupakan hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dari penggunaan aset total badan usaha dalam aktivitas produksi. Gitman 2002 dalam Mikael dan Wijaya 2010. Semakin tinggi profit yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin kecil penggunaan hutang yang digunakan dalam pendanaan perusahaan, karena perusahaan dapat menggunakan internal equity yang diperoleh dari laba ditahan terlebih dahulu. Apabila keputusan dana belum tercukupi, perusahaan dapat menggunakan hutang. United dan Tristriana 2010. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan rasio Return on Equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham adalah rasio pembayaran dividen atau DPR, yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Nah, di sini alokasi penentuan laba sebagai laba ditahan dan pembayaran dividen
merupakan aspek utama dalam kebijakan dividen. Likuiditas menurut Fahmi diartikan sebagai gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan tepat waktu, sehingga likuiditas sering juga disebut dengan short term liquidity. Menurut Libby et al., likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jatuh tempo saat ini. Nah, di sini artinya bahwa masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu digolongkan sebagai perusahaan yang liquid. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan tidak liquid. Belakang yang telah kami analisis, kami merumuskan ada 3 masalah yang akan diteliti. Yang pertama itu, apakah adanya pengaruh dari profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Yang kedua itu, apakah adanya pengaruh dari kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. Dan yang ketiga, apakah adanya pengaruh dari likuiditas terhadap kebijakan hutang. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi ada 3, maka pembatasan masalah yang dapat diambil adalah mengenai bagaimana pengaruh profitabilitas kebijakan dividen dan likuiditas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Tadi saya sudah menjelaskan latar belakang permasalahan dan pembatasan masalah yang kami buat. Nah, dari yang ketiga itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis apakah adanya pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Yang kedua, menganalisis apakah adanya pengaruh kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. Dan yang ketiga, menganalisis apakah adanya pengaruh likuiditas terhadap kebijakan hutang. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, semakin meningkatkan pemahaman dan memberikan pengetahuan baru bagi penulis tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang, serta membantu penulis dalam menerapkan apa yang telah diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Yang kedua, bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh profitabilitas kebijakan dividen dan likuiditas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Dengan demikian, penelitian diharapkan para pembaca dapat mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang dan dapat membedakan mana yang baik dalam kinerjanya. Sekarang kita masuk ke kajian teoritis. Nah, di sini juga kami akan membahas teori. Ada 2 teori, yaitu teori sinyal dan teori trade-off.
Ini untuk mendukung penelitian kami. Yang pertama tadi, teori sinyal. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi menyajikan keterangan, catatan untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sebelum kita mengetahui apa itu kebijakan hutang, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu utang. Hutang sering juga disebut dengan kewajiban. Dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan sangat tergantung pada menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya. Dalam bisnis, utang perusahaan tidak dianggap sebagai kondisi keuangan yang tidak sehat. Utang tersebut sangat dibutuhkan agar kegiatan operasional perusahaan tetap dapat berjalan lancar. Namun, perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola utang agar perusahaan bisa berkembang. Nah, dari pengertian itu bahwa kita dapat simpulkan pengertian dari kebijakan hutang. Jadi kebijakan hutang adalah kebijakan mengenai penambahan atau pengurangan utang perusahaan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang. Yang pertama itu antara lain struktur aktiva, profitabilitas, risiko bisnis, ukuran perusahaan, kondisi internal, dan lain-lain. Indikator kebijakan hutang dalam penelitian ini diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, di mana semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan. Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham, termasuk dividen yang diterima, karena kewajiban untuk membayar hutang lebih diutamakan daripada pembagian dividen. Kebijakan hutang perusahaan merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan modal yang berasal dari utang. Nah, dalam penelitian ini, kebijakan hutang diukur dengan debt to equity ratio, yang merupakan perbandingan dari total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya. Untuk menjalankan operasinya, setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana, agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat rasio ini dapat dihitung dengan rumus debt equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas mencerminkan pendapatan bagi investasi perusahaan. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, maka penggunaan hutang akan berkurang. Dan sebaliknya, saat profitabilitas menurun, perusahaan akan lebih menggunakan hutang untuk pendanaan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional maupun investasi. Nah, Sartono menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini kami menggunakan rasio Return on Equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Rumus dari rasio profitabilitas melalui Return on Equity atau ROE atau hasil pengembalian ekuitas adalah dengan rumus Return on Equity ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Nah, di sini juga kami mengutip penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwanti pada tahun 2017 menghasilkan temuan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Nah, lalu dari penjelasan yang telah kami jelaskan tadi bahwa maka kami merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Kebijakan dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Perusahaan biasanya cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Ketika perusahaan memutuskan berapa jumlah uang kas yang harus dibagikan kepada pemegang saham, maka tujuan perusahaan harus diutamakan, yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham, sehingga rasio pembayaran dividen merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Dividen payout ratio atau DPR merupakan rasio pembayaran dividen mengukur proporsi laba yang dibayar sebagai dividen. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan atau dirumuskan dari dividen payout ratio sama dengan dividen tunai dibagi laba bersih setelah pajak. Fahmi, likuiditas diartikan sebagai gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan tepat waktu, sehingga sering juga disebut dengan short term liquidity. Menurut Libby, likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo saat ini. Perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu digolongkan sebagai perusahaan yang liquid. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan tidak liquid. Nah,
Dari penjelasan tersebut bahwa rumus dari rasio lancar adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, di sini juga kami mengutip penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tatengkeng D dan kawan-kawan tahun 2018 menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Nah, di sini dari penjelasan di atas tadi kami juga merumuskan hipotesis sebagai berikut. H3, likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Nah, untuk kerangka konseptual kita bisa melihat seperti gambar yang ini. Di sini bahwa kebijakan hutang itu sebagai variabel Y dan profitabilitas itu sebagai variabel X1, kebijakan dividen sebagai variabel X2 dan likuiditas sebagai variabel X3. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yulia Yeni. Berdasarkan kajian teori atau kerangka teoritis yang telah kami paparkan di atas, maka hipotesis atau dugaan sementara yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Yang kedua, kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Yang ketiga, likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang berhubungan, yang bersifat sebab akibat, dengan dua variabel atau lebih. Dalam Sugiono 2008, penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Di sini terdapat variabel dependen dan juga variabel independen. Variabel dependen yaitu kebijakan hutang, sedangkan variabel independen yang pertama profitabilitas, yang kedua kebijakan dividen, dan yang ketiga likuiditas. Definisi operasional variabel. Yang pertama kebijakan hutang, kami mengambil rasio DER atau debt to equity ratio, dan kami menggunakan rumus total hutang dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua, profitabilitas, kami mengambil rasio ROE atau Return on Equity, dan dapat dihitung dengan rumus selisih dibagi dengan ekuitas. Yang ketiga, kebijakan dividen, kami mengambil rasio DPR atau Dividend Payout Ratio, dan dapat dihitung dengan rumus dividen tunai dibagi dengan laba bersih setelah pajak. Dan yang terakhir, likuiditas, kami mengambil rasio CR atau current ratio dan dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data telah dikumpulkan pihak lain. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau website official www.idx.com.id. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Menurut Sugiono 2018, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan.
Berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam mengolah data, kita dibantu aplikasi SPSS atau Statistical Product and Service Solution versi 22. Tahapan dan alat uji analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2010, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Yang kedua, uji asumsi klasik. Asumsi klasik adalah suatu pengujian hipotesis yang digunakan dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan ke pengujian selanjutnya. Ghazali 2011. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikoliniaritas, yang ketiga uji autokolerasi, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas mempunyai distribusi normal atau mendekati normal dalam Ghazali 2011. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal. Pedoman pengambilan keputusan tidak normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 1. Nilai signifikansi atau nilai profitabilitas kurang dari 0,05 distribusi adalah tidak normal. 2. Nilai signifikansi atau nilai profitabilitas lebih dari 0,05 distribusi adalah normal. Uji multikoliniaritas. Menurut Ghazali 2012, uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Pengujian multikoliniaritas dilihat dari besaran VIV atau varian inflation factor dan toleransi. Toleransi mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIV yang tinggi, karena VIV sama dengan 1 berbanding toleransi. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniaritas adalah nilai toleransi lebih besar sama dengan 0,01 atau sama dengan nilai VIV kurang dari sama dengan 10. Uji autokolerasi. Menurut Ghazali 2012, uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan penggunaan pada periode T1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokolerasi. Untuk mendeteksi adanya autokolerasi digunakan metode pengujian Rantes. Rantes sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar variabel terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan kolerasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Rantes digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Uji heteroskedastisitas.
Menurut Ghazali 2012, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Gleiser. Uji Gleiser dapat dilihat dari nilai signifikan semua variabel independen dengan hasil uji lebih besar daripada 0,05. Berarti dikatakan bahwa varian dalam data penelitian ini lolos uji heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila hasil nilai uji di bawah daripada 0,05, bahwa variabel data dalam penelitian ini tidak lolos uji heteroskedastisitas. Tahapan dan alat uji analisis data. Analisis linear berganda. Persamaannya Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah epsilon. Keterangannya, Y sama dengan kebijakan hutang, alfa sama dengan kosanta, beta 1, 2, dan 3 koefisien regresi dari variabel independen, X1 profitabilitas, X2 kebijakan dividen, dan X3 likuiditas. Epsilon merupakan error term atau variabel pengganggu atau residual. Tahapan dan alat uji analisis data yang terakhir pada kelompok kami yaitu uji hipotesis. Yang pertama, uji signifikansi simultan atau uji F. Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya, menurut Ghazali 2016. Yang kedua, uji parsial atau uji T. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing atau secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Menurut Ghazali 2018, uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai signifikansi uji T lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir, uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk yang nilainya berada antara 0 sampai dengan 1. Kecocokan model dikatakan lebih baik jika nilai mendekati 1. Berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.